Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kembali kita punya kesempatan untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mungkin sedang berada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara ada. Mari kita fokuskan perhatian kita, penyembahan kita, hati kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya percaya ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka kuasa itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani hidup ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian persiapkan hatimu, pujianmu, penyembahanmu. Mulailah menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Terima kasih, haleluya, puji syukur, haleluya, terima kasih, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami. Kami boleh melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kami. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kalau kami hidup saat ini, kami boleh ada dalam keadaan yang diberkati dan sehat. Kami tahu itu kemurahan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami punya kesempatan pada saat ini memberikan pujian kami yang terbaik. Kami rindu Engkau lawat kami masing-masing ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan menikmati pribadi-Mu. Kami ingin ya Tuhan menikmati hadir-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami mau naikkan pujian kami kepadamu. Kami percaya Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Pengurapan Allah bukan hanya terjadi dalam setiap kehidupan para pelayan-Mu. Bukan hanya yang ada di mimbar ini ya Tuhan. Tetapi kami yakin ketika hati kami terbuka, maka urapan Allah kuasa Roh Kudus boleh menyertai kami di rumah-rumah kami. Kami percaya ketika hadirat-Mu hadir ya Tuhan, maka rumah kami akan menjadi bait kudus-Mu, di mana kami boleh menikmati berkat-berkat Allah mengalir, di mana kami boleh mengalami kekuatan baru, di mana kami boleh dihiburkan, di mana kami boleh kembali dipulihkan ya Tuhan. Karena itu pada saat ini segenap kami yang ada, baik di mimbar ini maupun di rumah-rumah kami masing-masing, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan. Pada saat kami memuji Tuhan, pada saat kami menyembah Tuhan, bahkan Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya kehadiran-Mu akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mengucapkan kepada Engkau selamat datang dalam hidup kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap meninggikan Engkau, dan kami siap buka hati kami selebar-lebarnya untuk terima berkat dari kehadiran-Mu. Terpujilah Engkau. Dari awal hingga akhir ibadah ini, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Pengurapan Allah kami yakin ada dalam setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami semua yang menyembah Engkau. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya ketika kita bersatu hati untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian buat Tuhan, kita mau sorakan namanya, nama Yesus.
Nama di atas segala nama. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu.
Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Dia layak terima segala pujian kita. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus Tuhan meninggikan nama-Mu, memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian bagimu, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau layak, sebab Yesus layak. Kami bawa hidup kami di hadapan tatamu Tuhan, di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Kau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu nyata, tiada pernah berhenti, selalu baru setiap hari, selalu baru bagiku. Kau saja yang layak, Kau saja yang layak. Terima pujian. Kebaikanmu melimpah, kebaikanmu melimpah di hidupku Tuhan. Glory bagi, haleluya. Segala pujian bagimu, segenap jiwaku memujimu, segenap nafasku bagimu Tuhan. Kebaikanmu melimpah di dalamku, seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu di dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami tahu kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan, amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
Engkau yang layak kami sembah. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Engkau. Kasih setiamu selalu baru buat setiap kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Engkau duduk dan bertahta di atas pujian kami. Dan kami percaya Engkau mau melimpahkan berkat-Mu, Engkau mau melimpahkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersuka cita, kami boleh mengalami berkat Tuhan, kami bersorak-sorai dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mau berbicara buat setiap kami Tuhan. Oleh karena itu urapan Tuhan mengalir buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu Tuhan Kau taruh di lidah bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang diucapkan semua berasal daripada Engkau. Bahkan Tuhan, firman yang akan kami terima saat ini boleh menguatkan kami, boleh mengajar kami, membawa kami untuk tetap hidup di dalam iman kepada iman, kemenangan kepada kemenangan. Kami percaya ada banyak umat-umat Tuhan, semua kami Tuhan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, di rumah kami masing-masing, di tempat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya berkat firman-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kita baik adanya. Sehingga kita percaya kita ada sampai pada saat ini semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan apapun yang kita sudah berikan kepada Tuhan, untuk saat ini pujian penyembahan kita percaya sudah menyenangkan akan hati Tuhan. Dan siaplah kita semua yang ada untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sesuatu yang teramat penting dalam keberadaan kehidupan kita. Karena segala sesuatunya harus kembali kepada firman Tuhan. Dari situasi apapun yang sedang kita hadapi saat-saat ini, firman Tuhan adalah jawaban hidup kita. Baik keadaan baik kita, maupun mungkin kita dalam keadaan yang kurang baik, firman Tuhanlah yang menjadi jawaban di dalam keberadaan kehidupan kita. Kita akan membaca ada beberapa ayat firman Tuhan saat ini, dan ayat firman Tuhan ini adalah gambaran kecil tentang keadaan kita yang sedang kita hadapi saat ini, dan kita akan mau belajar bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Kita akan buka dan kita akan baca di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang sudah kita baca, di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Tetapi sebelumnya kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, ternyata Tuhan baru saja selesai mengajar banyak orang, bahkan beserta murid-muridnya, mengajar firman Tuhan, dan ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan supaya orang-orang banyak yang sedang mendengar ajaran daripada Tuhan Yesus bisa mengerti. Bahkan pun kalau kita mundur lagi, ternyata kalau Injil Markus pasal yang pertama, Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahkan setelahnya dia melakukan penyembuhan, dia melakukan mujizat, bahkan di pasal yang kedua dia melakukan penyembuhan, di pasal yang ketiga pun dia melakukan itu karena sudah siap dia untuk melakukan pelayanannya di muka bumi ini. Tetapi yang menjadi perhatian kita saat ini adalah di dalam pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-35 sampai 41, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali saya akan bacakan ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi satu ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Karena ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di sana. Dan kalau kita melihat di ayat-ayat seterusnya, di mana ternyata Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa, akan menyembuhkan orang Gerasa yang dipenuhi dengan roh jahat, sehingga dia bisa disembuhkan. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan anak Yairus dan dia membangkitkan anak Yairus. Tetapi sekali lagi kita fokus, kita ambil perhatian kita untuk hanya melihat ayat yang ke-35 sampai ayat 41 yang saya sudah katakan bahwa ini adalah gambaran sederhana dari kita umat-umat Tuhan dengan apa yang sedang kita alami saat-saat ini. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Jadi ketika akan melakukan perjalanan ini, saya mau katakan atau saya mau gambarkan bahwa akan bertolak ke seberang adalah merupakan satu perjalanan hidup seorang anak Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Dia mengajak, karena memang bukankah kekristenan adalah pengiringan kita mengikut Yesus sepanjang hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita harus lakukan. Di mana dia berada pun kita harus ada bersama-sama dengan dia karena kita pengikut Kristus. Dan dia mau supaya murid-muridnya bertolak ke seberang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi yang menarik di sini kalau kita perhatikan di ayat yang ke-37 di sana dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apa yang kita bisa lihat saat ini? Ternyata seorang anak Tuhan yang benar-benar bersungguh hati mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dia pun tidak terlepas dengan yang namanya badai hidup. Dia tidak terlepas yang namanya taufan, yang dahsyat, yang menerpa perahu murid-murid Yesus. Begitupun keberadaan kehidupan kita. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Dan mungkin, bukankah kita saat-saat ini sedang menghadapi hal-hal yang sama? Di awal tahun 2020, ada banyak kerinduan, ada banyak harapan, ada banyak keinginan dalam diri kita yang kita mau sampaikan kepada Tuhan dan kita mau Tuhan turut campur tangan semuanya. Dan ada satu keyakinan yang luar biasa dalam diri kita, dalam hati kita untuk kita yakin bahwa kita pasti mengalaminya di awal tahun. Apatah lagi kita
mendapatkan ayat emas dan menjadi pegangan. Kita aminkan itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Pertengahan bulan Maret, kita mulai tidak bisa beribadah secara bersama-sama di dalam gereja. Dan hitung perhitung sampai pada saat ini sudah masuk 4 bulan. Hanya karena ada virus COVID-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan. Sehingga kalau kita melihat tidak ada kekuatan manusia yang dibangun yang kuat untuk bertahan dengan apa yang sedang dihadapi saat-saat ini. Dan ternyata anak-anak pun tidak terlepas mengalami yang namanya COVID-19 ini pengaruhnya. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang hidup dengan ketakutan, gelisah. Ketika virus ini, yang awalnya kita hanya dengar, oh di luar negeri, di Wuhan, di Cina sana. Kita pasti tidak kena kok. Kita kan sering minum jamu dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang sering kita dengar awal-awal tahun ini. Enggak, pasti enggak. Tapi ternyata kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita rindukan, semuanya sepertinya porak-poranda. Wow, kenapa ini? Seperti murid-muridnya pada saat itu sudah mulai berbenah diri untuk mengeluarkan air-air yang masuk di perahu. Dan sepertinya perahu mereka akan tenggelam oleh karena air yang semakin banyak. Karena ada amukan daripada angin taufan pada saat itu. Anak-anak Tuhan pun tidak terlepas dengan yang namanya badai hidup. Angin taufan yang melanda keberadaan kehidupan kita. Tetapi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita sudah baca, luar biasa. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa apapun yang terjadi, di bagian yang terakhir, di ayat yang ke-41, ada satu pernyataan yang keluar daripada murid-muridnya dengan kegaguman mereka. Dengan mereka merasa wow, luar biasa. Sehingga pada akhirnya mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nurut apa yang Tuhan katakan terjadi. Perkataan yang penuh dengan kuasa sehingga mereka bingung siapa orang ini. Padahal kalau kita melihat ada banyak mujizat yang Tuhan sudah kerjakan di pasal 1, pasal 2, pasal 3. Tetapi pada saat mereka sedang ada di dalam badai pada saat itu, mereka hanya mengkondisikan Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan. Seperti seseorang yang biasa-biasa saja. Sehingga ada pernyataan yang keluar. Di ayat yang ke-38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Betul mereka melakukan tindakan yang benar membangunkan Yesus, tetapi mereka bukan meminta supaya Tuhan menolong mereka, menyatakan kuasanya untuk meredakan angin ribut, taufan yang melanda mereka pada saat itu. Mereka mengkondisikan Tuhan seperti orang biasa yang, ayo, lihat ini, kita mau tenggelam kok kamu diam saja, tidur saja dan tidak berbuat apa-apa. Mungkin bisa membantu air yang sedang masuk supaya kita tidak tenggelam. Bagus mereka membangunkan Yesus. Tetapi respon mereka, perkataan mereka kepada Yesus itu membuat Yesus sedikit kecewa. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata di ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau saya lihat di versi firman Allah yang hidup, di ayat yang
40 dan 41 di sana dikatakan seperti ini. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian begitu ketakutan? Tidak percayakah kalian kepadaku?" 41 mereka dipenuhi rasa gentar serta takut dan berkata satu kepada yang lain, "Siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi Tuhan katakan bahwa mengapa kalian begitu ketakutan? Kalau takut itu biasa, lumrah. Respon seseorang menghadapi sesuatu hal yang besar yang mungkin kita rasa kita tidak kuat untuk menghadapinya, kita takut, lumrah. Tapi hidup di dalam ketakutan itu nggak boleh. Setiap jam, setiap waktu kita takut, mendengar kabar sana sini. Tuhan tidak mau supaya kita hidup di dalam ketakutan. Karena kita percaya bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Apatah lagi di dalam perahu itu bersamalah Yesus ada di dalamnya. Begitupun kehidupan kita. Saya sudah katakan tadi bahwa ketika mereka mengadakan perjalanan naik perahu bertolak ke seberang, ini gambaran dari perjalanan kehidupan kekristenan kita. Januari, Februari masih aman-aman. Maret sudah mulai goyah, sudah mulai goncang. Sampai pada saat ini. Dan kita pun mungkin belum menerima jawaban. Kenapa? Dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Karena segala sesuatunya pasti ada jawaban. Pasti ada jawaban. Dengan merasa mungkin kita sendiri menghadapi pergumulan yang berat saat-saat ini. Pada akhirnya kita mungkin berkata kepada Tuhan, selama 4 bulan terakhir ini, Tuhan cukup Tuhan. Sudah. Cukup Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin dikorbankan. Ada banyak hal yang mungkin mempengaruhi keberadaan kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang normal yang dulunya sekarang bukan suatu hal yang biasa untuk saat ini. Dan kita harus beradaptasi dengan satu kehidupan yang baru. Sehingga budaya yang baru sedang tercipta saat-saat ini oleh yang kita kenal new normal. Kita sedang beradaptasi di sana dan kita mungkin berkata, cukup Tuhan. Dan Tuhan mendatangi kita. Dan dia berkata, belum waktunya anakku. Karena dalam Roma 8 ayat 8 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kemudian mungkin muncul pernyataan, muncul perkataan kita kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi apapun yang sedang dialami oleh saya, keluarga saya, bahkan semua orang. Sama semua. Dengan satu pergumulan yang sama. Saya sudah tidak kuat Tuhan. Tetapi Tuhan ada bagi kita. Dan dia katakan, engkau pasti kuat anakku. Sakaria 4 ayat yang ke-6 bagian B. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan mau mengajar bahwa ketika kita dalam keadaan saat-saat ini, yang begitu sulit, yang begitu sukar, Tuhan mau supaya benar-benar kehidupan umat-umat Tuhan hidup di dalam Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Bukan karena kekuatan dan keperkasaan kita sehingga kita bisa melewati badai hidup yang saat ini kita jalani. Tetapi firman Tuhan jelas katakan hanya karena roh Allah yang tinggal dalam hidup kita, umat-umat Tuhan yang bekerja di dalam melalui kehidupan kita, yang memberikan kesanggupan kita terus untuk maju di dalam Tuhan. Karena saya percaya badai ini pasti berlalu. Ini adalah badai yang harus dialami karena ada tujuan di sana.
Yang saya sudah katakan tadi, tujuannya adalah Tuhan Yesus mau bertemu dengan orang gerasa yang dipenuhi dengan roh jahat, mau disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia akan bertemu dengan anaknya Yairus dan dibangkitkan. Berarti saya mau katakan bahwa badai ini, pandemi virus corona ini, yakin dan percaya, pasti berlalu. Tetapi kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena keperkasaan kita, tetapi karena Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui keberadaan kita semua umat-umat Tuhan. Dan kemudian mungkin kita juga akan bertanya, dengan situasi yang belum ada perubahan yang signifikan, bahkan lebih condong masih tetap naik, kita mungkin, wah ini sudah benar-benar tidak kuat lagi. Sudah cukup Tuhan. Bahkan kita mulai bertanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kita mau berusaha untuk memaksakan waktu kita pas dengan waktu Tuhan. Tetapi ada sisi memaksa di sana. Sampai kapan Tuhan? Padahal firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Makanya saya katakan bahwa setiap pertanyaan pasti ada jawaban di dalam firman Tuhan. Dengan keadaan, kondisi, situasi apapun yang kita sedang alami saat-saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menjadi jawaban di hidup kita. Supaya kita tetap boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup kuat dan menjadi pemenang untuk bisa melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan berlaku di dalam keberadaan kehidupan kita sampai pada saat ini. Ketika kita bertanya, sampai kapan Tuhan? Tuhan menjawab, ada waktunya anakku. Karena segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berarti kita harus bersabar, kita harus tetap terpaut kepada Tuhan, kita harus tetap minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita bisa melakukan apapun, bahkan mengambil keputusan apapun, tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan pun mungkin ada anak Tuhan yang mulai sedikit frustasi menghadapi keadaan seperti ini dan berkata, Tuhan, di manakah janjimu Tuhan? Bahwa Engkau ada menyertai aku dan Engkau tetap ada untuk menolong keberadaan kehidupanku. Dan Tuhan berkata, aku tetap Allah yang memegang janjiku, anakku. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, di mana mungkin kita setuju, situasi saat ini merupakan ujian global bagi umat-umat Tuhan. Sama semua. Tetapi seperti juga Om Frank sudah katakan di ibadah minggu lalu, bahwa kehidupan kekristenan yang sesungguhnya akan muncul ketika kita ditekan. Dan karakter yang sesungguhnya akan keluar, yang di dalamnya ada nilai-nilai firman Tuhan yang tetap dihidupi oleh seorang anak Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan
yang terdapat di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saat-saat ini mungkin bisa dibilang bahwa saat dimana pemurnian gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah pribadi, lepas pribadi. Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana benar-benar kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mengiring dan melayani Tuhan. Ada badai, ada virus yang benar-benar mengganggu kita. Tetapi ada Tuhan yang lebih besar dari badai atau virus yang sedang mengganggu setiap kita. Dia lebih besar dari apapun. Karena dia Allah yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Kalau tadi kita sudah baca bagaimana pernyataan daripada murid-muridnya. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini pernyataan yang luar biasa. Dan kalaupun kita melihat firman Tuhan banyak mencatat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kontrol dari apa yang Dia sudah ciptakan. Alam semesta raya, Dia Allah yang menciptakan. Kita pun adalah yang sudah memberikan hidup kita, mendedikasikan hidup kita menjadi milik Tuhan. Dia pun tetap pegang kontrol dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat di dalam Ayub 1 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita lihat, memang iblis berhasil memporak-porandakan semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Tetapi Tuhan bilang, kalau hidupnya, nyawanya, jangan. Karena Tuhan yang tetap pegang kontrol. Tuhan yang tetap pegang kendali hidup kita. Mungkin hal-hal yang kita punya bisa saja pergi, bisa saja hilang. Karena semuanya memang fana. Tetapi kehidupan kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau kita pun tetap cakap dan bertanggung jawab menjaga hidup kita. Di mana hidup kita punya iman percaya kepada Tuhan. Di mana di dalam hati kita punya keyakinan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Sehingga apapun yang sedang dialami, dihadapi oleh setiap kita umat-umat Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, dari apa yang kita sudah pelajari firman Tuhan, di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak menuju ke seberang. Kita melihat ada hal-hal yang penting, yang luar biasa untuk menjadi perhatian kita semua, supaya apapun yang sedang terjadi, kita mengambil hikmahnya. Dan pada akhirnya kita punya pegangan firman ini untuk terus kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Meraih apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Karena saya yakin dan percaya virus COVID-19 ini tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan atas gereja-gerejanya. Virus COVID-19 ini tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita dan hidup keluarga kita. Kita akan terus melihat ke depan dengan mata iman kita. Bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Cuma memang kita tidak bisa menyelami rencana dan cara kerja Tuhan. Lewat Dia memperkenankan, mengizinkan virus ini melanda atau diperhadapkan di dalam keberadaan kehidupan kita. Jadi dengan situasi ini yang kita hadapi, ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, menjadi pegangan kita. Di mana yang pertama, kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Dan ini benar-benar terjadi. Januari masih aman dan tidak ada pikiran-pikiran yang berpikir tentang apa yang akan terjadi di bulan Maret dan sampai bulan Juli ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan mau kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan yang memiliki hidup kita,
yang tahu masa depan kita, yang dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperlengkapi hidup kita mencapai dari apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang benar-benar berarti di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita tidak terlalu kuat untuk menghadapi badai yang akan menimpa kita. Oleh sebab itu jangan pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena manusia penuh dengan keterbatasan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan digambarkan bahwa manusia tidak lebih dari segumpal tanah liat yang di sananya Tuhan memberikan nafas hidup dan menjadi makhluk manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan tetap punya rencana atas hidup kita. Walaupun kita sedang mengalami sesuatu hal yang tidak baik lewat pandemi virus corona ini, Tuhan tetap punya rencana dalam hidup kita. Berarti kita tetap harus fokus kepada tujuan hidup kita. Untuk senantiasa kita tetap harus melakukan itu, tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Pertama, kita melayani Tuhan. Mungkin kita lagi tidak bisa melayani di gereja, ada pelayanan asyir, pelayanan mimbar dan lain sebagainya. Tapi ada pelayanan-pelayanan yang lain, yang kalau kita melakukannya, kita tetap melayani Tuhan. Kita berdoa, kita bersyafaat, itu pelayanan. Kita mendoakan bangsa kita. Kita mendoakan para medis. Kita mendoakan situasi yang sedang terjadi. Kita mendoakan kota, kita mendoakan gereja kita. Kita mendoakan keluarga kita, itu bagian dari pelayanan kita. Makanya jangan pernah berhenti melayani Tuhan ketika pun kita sedang mengalami yang namanya badai hidup saat ini. Kemudian, apa fokus dan tujuan hidup kita di dalam Tuhan? Tetap menjadi orang yang terus mempermuliakan Tuhan. Baik dalam pujian penyembahan kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, biarlah kita senantiasa terus tetap mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, biarlah kita tetap terus menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan kelihatan bertumbuh ketika kita bisa berdampak baik bagi orang lain. Menjadi pribadi yang berarti, berguna untuk kerajaan surga. Dan semuanya bukan berbicara tentang kita, tetapi semuanya berbicara tentang Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui keberadaan kita semua. Oleh sebab itu, kita semua yang ada, saat-saat ini mungkin kita belum melihat keadaan akan menjadi teduh seperti perkataan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Yang ada di dalam ayat 39, diam dan tenanglah. Mungkin saat ini belum terjadi seperti itu. Tetapi mungkin saat ini Tuhan katakan, tenangkan hatimu. Tenangkan pikiranmu. Karena disitulah letak kekuatanmu. Kalau engkau tenang, engkau akan bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau tenang, engkau bisa mengambil keputusan yang baik, yang paling tepat. Kalau hatimu bisa tenang, engkau tetap boleh menjadi anak Tuhan yang tetap mencerminkan Kristus yang tetap hidup di dalam kita. Bagaimana kita menjadi tenang? Firman Tuhan katakan, Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Matius 28 atau Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku hai kalian yang berlatih lesu dan berbuat berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti kalau kita mau menjadi tenang, tetap terpaut kepada Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tetap kuat dan mampu untuk menjalani keadaan saat-saat ini. Bahkan pasti untuk bisa melewati. Ada tujuan yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidup kita. Yakinlah badai ini pasti berlalu dan kita bisa
melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh dan tetap pegang kontrol untuk segala sesuatunya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Ada respon daripada murid-muridnya. Guru, apakah engkau tidak peduli? Kita akan binasa. Tetapi respon itu adalah respon yang tidak baik dalam hidup kita. Karena ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan hidup kita, berarti kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli dan mengasihi kita. Cuma kitanya yang tidak bisa menyelami cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang terpenting, untuk setiap hari yang kita lalui jalani, kita tetap boleh merasakan kasih-Nya ada melingkupi kita. Sehingga rasa syukur kita tetap ada untuk kita berikan kepada Tuhan. Yang tetap punya rencana dalam hidup kita. Sekali lagi, badai pasti berlalu. Semuanya bisa kita akan lewati. Karena di ujung sana Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan penolong kami, amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Tuhanku terlebih besar, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup.
besar. Amin, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang berdaulat penuh. Allah kita adalah Allah yang tetap pegang kontrol dari segala sesuatu yang diciptakannya. Sebab Dia adalah Allah yang sudah ada dan yang akan datang. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang sudah ada di masa-masa yang lalu. Dia pun ada bersama dengan kita, dan Dia pun sudah ada di masa yang akan datang. Fokusnya hanya kepada kita, umat-umat Tuhan. Fokusnya hanya kepada orang-orang yang tetap berseru hanya kepada Tuhan, yang mencari Tuhan. Dan Tuhan mau, dengan badai apapun yang sedang kita hadapi saat-saat ini, Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan, untuk mempercaya penuh Dia sebagai Tuhan. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kita, kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli dari apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Allah kita adalah yang tetap mengasihi kita. Allah kita adalah Allah yang tetap ada di dalam segala apapun yang kita hadapi saat ini. Cuma datang dari kita, respon kita. Kita harus datang, kita harus tetap kuat dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita, karena firman Tuhan yang akan mengokohkan kita menjadi orang-orang yang akan mengalami perjanjian Tuhan yang sesungguhnya. Memang ada badai, memang ada ujian yang Tuhan izinkan, tetapi di sana Tuhan akan mau melihat bahwa betul-betul semua umat-umat Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang tetap hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup yang menggenapi rencana Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari ujian, angin ribut apapun yang menimpa kita.
Kalau kita tahu Tuhan Yesus ada dalam perahu kita, itu tidak menjamin bahwa dalam perahu yang ada Yesusnya lantas tidak terkena gelombang. Buktinya ada gelombang walaupun Yesus ada dalam perahu. Tapi yang kita tahu, perahu di mana ada Yesus tidak mungkin tenggelam, tidak mungkin tenggelam. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang saudara sedang hadapi sekarang ini, biduk rumah tanggamu, biduk keluargamu, pekerjaanmu mungkin terkena gelombang yang besar dan saudara mungkin tidak pernah menyangka kenapa demikian. Katanya Yesus ada, Dia penolong. Saudara, kita tidak kebal daripada ujian dan cobaan. Kita hidup dalam dunia yang rusak. Tapi kita bersyukur selama Yesus ada di perahu kita, tidak mungkin Yesus tenggelam bersama dengan perahu. Mari kita bersyukur, periksa apakah Yesus masih ada. Apakah Dia memegang posisi kunci dalam hidup saudara. Yesus duduk atau tertidur di buritan itu tempat nakoda. Mari kita taruhkan Yesus di bagian nakoda kehidupan kita. Walaupun mungkin kelihatannya Dia tertidur, seringkali kita berdoa, kita tidak mendengar campur suara Tuhan. Sepertinya Dia tertidur. Tapi kita tahu tidak demikian. Tidak pernah tertidur penunggu Israel itu. Haleluya. Mari saudara datang kepada Tuhan dan percaya perahu kita tidak mungkin tenggelam dalam nama Yesus. Perahu kita tidak mungkin tenggelam selama Yesus Kristus ada di dalamnya dan pegang posisi kunci. Murid-murid Yesus berkata, apa engkau tidak peduli Tuhan? Apa iya Tuhan tidak peduli? Kelihatannya barangkali Tuhan tidak peduli, tapi tidak demikian saudara. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa Bapa di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang atau binasa. Kitalah anak-anak Tuhan dan Bapa di surga tidak menghendaki kita binasa. Jadi jangan takut saudara, saudara tidak mungkin binasa. Saudara disertai Tuhan, kita punya Tuhan, taruhkan Dia. Haleluya, haleluya di posisi sentral kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami tetap percaya dan bersangkut paut kepadamu. Hidup kami aman dan nyaman di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau ada dalam perahu kami. Haleluya, haleluya. Kami seringkali salah tafsir. Mengapa Engkau tidak peduli? Engkau tidak peduli. Engkau peduli kepada kami umat-Mu. Kadang-kala doa-doa kami seperti harus membangunkan Engkau. Oh, mari Elohim, biarlah doa kita bertalu-talu berseru kepada Tuhan seperti mau membangunkan Tuhan. Tapi Tuhan peduli. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, rasa tarabaturia, rasa karabaturia, rasa tarabaturia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ampuni kami Tuhan yang salah sangka. Ampuni kami yang berkata, oh mengapa Engkau tidak peduli kepada kami Tuhan. Seringkali kami melihat ujian angin dan gelombang lebih besar daripada Engkau, dan kami melihat sepertinya Engkau tertidur. Engkau tidak pernah tertidur. Biarlah doa-doa kami seperti menggedor sorga. Haleluya, mengingatkan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan peduli kepada kami umat-Mu. Turunlah dan teduhkanlah. Haleluya. Manusia tidak ada kuasa untuk meneduhkan ini. Hanya Tuhan sendiri yang berdiri berkata, diam, teduhlah Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu perjalanan kami akan sampai ke tujuan karena Engkau ada dalam perahu kami. Perahu itu tidak mungkin tenggelam sepanjang Yesus memegang nahkoda, di buritan memegang nahkodanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kembali kami Tuhan. Di tengah ujian dan gelombang, kami tahu karena kami mengundang Engkau ada dalam perahu kami. Mustahil perahu itu tenggelam.
Seringkali kami salah kira bahwa Engkau tidak peduli, Engkau sangat peduli kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu mengkuatkan dan menghiburkan jemaat-Mu untuk tetap percaya dan melanjutkan perjalanan iman ini di tengah-tengah ujian dan cobaan yang masih mungkin menderu. Kami mempunyai Engkau, biarlah kami meningkatkan kedekatan kami dengan-Mu, biarlah kami meningkatkan doa-doa kami kepadamu, biarlah kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Biarlah Tuhan Yesus di dalam ujian dan cobaan dan gelombang ini, karakter kami sebagai anak Tuhan dinyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Kami kuat, kami teguh, kami tidak mau lemah di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkatilah seluruh Elohim Tuhan, setiap kepala rumah tangga, setiap ibu rumah tangga, anak-anak dan semua yang ada di dalam Tuhan Yesus rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di tengah gelombang, goncangan-goncangan dapat dirasakan, tapi Engkau ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu, memberkati worship leaders, singers, pemain-pemain musik, pemegang kamera, dan semua yang menyelenggarakan di bagian teknis, sehingga online ini masih terus berjalan sampai dengan sekarang ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati umat, ulurkan tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari putranya Yesus Kristus, serta penjagaan, penyertaan dan perlindungan Allah kuasa Roh Kudus ada menyertai hidupmu sekarang ini, besok, sepanjang minggu ini, bahkan seterusnya sampai Yesus datang pada kali yang kedua yang kami tahu tidak lama lagi Tuhan, untuk menjemput kami di awan-awan permai. Berkat mana kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nahkoda kehidupan kami. Dan yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dan